Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, buat keluarga, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, kita lihat cara mensteril dan membersihkan alat bekam tanpa menggunakan sterilisator. Semoga bermanfaat. Jangan di skip ya. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like agar kami tetap semangat memberikan tutorial dan cara praktis untuk melakukan pembekaman dan tibun nabawi. Bahan yang kita gunakan adalah pembersih yang biasa digunakan untuk mencuci alat-alat dapur, piring, gelas atau sendok yang ada di pasaran. Kemudian pemutih atau bisa juga klorin. Yang paling gampang adalah pemutih yang ada di pasaran juga mengandung disinfektan dan klorin. Nah, ini cup yang telah kita gunakan. Pertama kali kita bilas dulu dengan air biasa, air keran yang mengalir. Kita siapkan air di dalam baskom yang kita siapkan. Kemudian kita tuangkan disinfektannya. Lalu kita ambil cup yang telah kita bilas sebelumnya dengan air biasa. Kita pindahkan ke cairan disinfektan tersebut. Pindahkan satu-satu. Untuk perbandingannya 1:9. Jadi jika disinfektannya 1 liter, bisa 9 liter air. Pastikan terendam semua dan kita aduk. Kemudian kita diamkan selama 30 menit sampai 60 menit. Nah, ini kalau terlalu lama untuk jenis yang cup seperti ini, kalau terlalu lama nanti bisa buram dia. Jadi jangan lebih dari 1 jam. Kemudian kita siapkan air bersih di baskom satunya dan kita campurkan pembersih piring yang ada.
kita ratakan. Kemudian kita pindahkan rendaman yang direndam dengan pemutih atau klorin tersebut sambil diratakan. Kita diamkan sekitar 10 sampai 15 menit. Kita diamkan sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian kita aduk dengan rata. Kita gunakan spons untuk membersihkannya. Ya, seperti ini. Ini biasanya bagian-bagian yang pinggirnya ini ada bekas-bekas noda darah, itu harus bersih. Biasanya kalau sudah kena pemutih itu langsung rontok semua. Untuk memastikannya kita bersihkan lagi. Kita bersihkan satu-satu. Kita bersihkan satu-satu cupnya. Kemudian kita pindahkan di tempat baskom yang kosong. Kita bilas dengan air keran yang mengalir. Kemudian pindahkan ke baskom yang kosong. Melakukan pencucian minimal 3 kali. Kita pindahkan kembali.
gunakan air yang mengalir dari keran. Kita bersihkan satu-satu hingga tidak ada busanya. Ulangi sampai 3 kali agar benar-benar bersih. Perhatikan juga bagian tutupnya ini, biasanya sering sekali ada noda-noda darah yang tersisa, jadi pasti bersih. Pastikan bagian atasnya ini bersih dari noda darah. Jika masih ada, kita ulangi lagi, bersihkan. Nah, untuk bagian tertentu kadang-kadang ada saja yang masuk darah tersebut saat kita melakukan pembekaman, maka tutupnya ini kita harus kita buka dan kita bersihkan, bisa dengan cotton bud atau benda yang bisa membersihkan seperti pinset atau lainnya. Kita buka, kemudian kita pasang kembali bagian karetnya. Setelah kita bilas, kita tiriskan air-air yang ada biar mengalir. Kita pindahkan ke baskom yang satunya lagi. Juga menggunakan nampan yang lebih lebar agar nanti mudah proses pengeringannya. Kemudian bisa kita letakkan di atas. Langkah selanjutnya adalah dengan menjemur kop tersebut di sinar matahari. Untuk penjemuran ini bisa kita lakukan 30-60 menit di sinar matahari yang cerah.
Untuk penjemuran ini bisa kita lakukan 30 sampai 60 menit di sinar matahari yang cerah. Jika tidak ada sinar matahari, langsung kita lap saja dengan tisu atau lap bersih. Umumnya dengan tisu kita gunakan. Selagi kita menunggu proses penjemuran, kita bisa menyiapkan box seperti ini. Nanti setelah dijemur, terus kita masukkan dalam box ini. Dan sebelumnya kita lap dulu dengan tisu yang kita semprotkan dengan alkohol. Untuk alkoholnya bisa menggunakan yang minimal 75% dan atau bisa di atasnya. Jika sudah kering, kita siapkan untuk kita lap dan disemprot dengan alkohol dan kita masukkan dalam box yang kita siapkan. Ya, seperti ini. Jadi kita semprot dulu dengan alkohol bagian dalam dan luarnya. Kita semprot dengan rata bagian dalam dan luarnya. Kemudian kita lap dengan tisu. Setelah kering, kita susun di box yang kita siapkan. Lakukan pada semua cup yang ada. Setelah kita keringkan dan semprot dengan alkohol, kemudian kita tutup di bagian atasnya. Dan alat bekam ini sudah bisa siap digunakan kembali. Untuk pompa, kita tidak kita rendam karena ini bisa rusak kalau kita rendam untuk jenis yang seperti ini. Jadi kita semprotkan alkohol di tisu, bisa langsung semprot bagiannya, atau juga menggunakan tisu kita lap bagian-bagian yang kotor. Karena kalau kita langsung rendam biasanya pernya suka rusak. Untuk pen bekamnya juga kita lakukan pembersihan dengan alkohol. Setelah itu pompa kita masukkan ke dalam box yang kita siapkan. Kita tutup
dan alat bekamnya sudah bisa kita gunakan kembali. Terima kasih, itulah tadi cara membersihkan dan mensteril alat bekam tanpa menggunakan sterilisator, dan bisa kita gunakan dan praktekkan di rumah untuk menterapi atau penggunaan pribadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.